Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 4 Sloka 15 Kemunculan Sri Narada. Sakadacit saraswatya upasprisya jalang sucihi vivekta eka ashina uditira wimandale. Beliau, Vyasadeva, pernah mandi pagi di sungai Saraswati pada waktu matahari terbit, lalu duduk sendirian untuk memusatkan pikiran. Sungai Saraswati mengalir di daerah Badarikasrama, pegunungan Himalaya. Jadi, tempat yang disebut di sini adalah Samyaprasa di Badarikasrama, tempat Sri Vyasadeva sedang tinggal. Sloka 16. Parawaraja sarasi kalena vyaktaram hasya yuga dharma vyatikaram praptam bhuvi yuge yuge. Resi Agung Vyasadeva melihat penyimpangan-penyimpangan pada kewajiban dari milenium. Ini terjadi di bumi pada berbagai zaman, disebabkan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak ketara selama waktu berlalu. Resi-resi yang agung seperti Vyasadeva adalah roh-roh yang sudah mencapai moksa atau pembebasan. Karena itu, beliau dapat melihat masa yang lampau dan masa yang akan datang dengan gamblang. Jadi, beliau dapat melihat penyimpangan-penyimpangan yang kelak akan terjadi di zaman kali. Dengan demikian, beliau mengatur dengan cara yang sesuai agar orang-orang dapat melaksanakan kehidupan yang maju pada zaman yang penuh kegelapan ini. Orang-orang pada zaman kali ini terlalu tertarik pada unsur-unsur material yang bersifat temporer atau sementara. Akibat kebodohannya, mereka tidak mampu untuk menghargai nilai-nilai kehidupan dan tidak ingin terbebas dari belenggu kebodohan melalui pembelajaran pengetahuan rohani. Sloka 17 sampai dengan 18. Bautika namca bhavanam sakti rasham catat kritam ashradadhanam nisatvan durmedan hrasita yusaha durbhagam sca janam viksha munir divyena cakshusa sarva warna shramanam yan dadhyau hitam amogadre. Resi yang mulia itu yang dibekali pengetahuan secara sempurna dengan penglihatan transendental, beliau dapat melihat merosotnya segala sesuatu yang bersifat material akibat pengaruh zaman. Beliau juga melihat bahwa usia orang yang tidak beriman semakin singkat dan mereka akan menjadi tidak sabar akibat kurang memiliki sifat kebaikan. Demikianlah beliau merenung demi kesejahteraan orang pada semua golongan dan tahap hidup. Penjelasan: kekuatan waktu yang tidak terwujud begitu perkasa sehingga menggerogoti segala macam benda material hingga lenyap sesudah beberapa waktu. Pada zaman Kali Yuga, zaman terakhir dalam perputaran 4 zaman, kekuatan semua benda material menjadi surut akibat pengaruh sang waktu. Pada zaman ini, usia badan jasmani orang-orang pada umumnya sangat berkurang. Demikian pula ingatannya, aktivitas dari benda-benda alam juga tidak begitu bergairah. Tanah tidak lagi menghasilkan makanan dengan jumlah yang memadai, sama seperti zaman sebelumnya. Sapi tidak lagi menghasilkan susu sebanyak zaman sebelumnya. Hasil sayur-sayuran dan buah-buahan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya. Karena itu, semua makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, tidak mempunyai makanan yang bergizi dalam jumlah yang cukup. Akibat kekurangan begitu banyak kebutuhan hidup, wajar bila usia hidup menjadi berkurang. Daya ingat melemah, kecerdasan sangat minim, urusan antar sesama penuh kemunafikan, dan lain sebagainya. Resi Agung Vyasadeva dapat melihat keadaan tersebut dengan penglihatan rohaninya. Seperti halnya seorang ahli perbintangan dapat meramalkan masa depan seorang manusia, atau seorang ahli astronomi dapat meramalkan gerhana matahari dan bulan. Begitu pula roh-roh yang sudah mencapai pembebasan dapat melihat melalui kitab suci dan mampu meramalkan masa depan seluruh umat manusia.
Mereka bisa melihat semua hal ini karena penglihatannya tajam sebagai hasil kemajuan rohani. Semua rohaniawan yang transendentalis yang merupakan para pencinta Tuhan selalu berkeinginan untuk melakukan pelayanan demi kesejahteraan orang banyak. Mereka adalah kawan sejati orang-orang kebanyakan, bukanlah orang yang hanya namanya saja tokoh masyarakat, di mana ia tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Pada zaman ini, orang-orang pada umumnya termasuk orang yang disebut pemimpinnya, semua bernasib sial, tidak percaya pada pengetahuan rohani, dan dipengaruhi oleh zaman kali. Mereka selalu terganggu oleh berbagai penyakit. Misalnya, pada zaman sekarang begitu banyak orang terkena penyakit TBC, dan ada banyak sarana rumah sakit untuk mengobati TBC. Sedangkan sebelumnya tidak demikian, karena masa itu tidak begitu kurang menguntungkan seperti masa sekarang. Orang yang kurang beruntung pada zaman sekarang ini selalu enggan menyambut para rohaniawan yang mewakili Sri Lawyasyadewa dan pekerja yang tidak mengutamakan diri sendiri dan yang selalu tekun merencanakan sesuatu yang dapat membantu orang pada golongan dan tahapan hidup. Dermawan-dermawan yang tersebar adalah para rohaniawan yang mewakili misi Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Saraswati, dan lain-lain. Mereka semua adalah satu dan sama. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berbeda, tetapi tujuan misinya sama dan tunggal, yaitu menyelamatkan roh-roh yang jatuh sampai mereka pulang kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, sloka 19. Caturhotram karma shudham prajanam vikshya vaidikam Uyadanat yagya santatyai Vedam ekam caturvidham. Beliau melihat bahwa kurban-kurban suci yang disebutkan di dalam Weda adalah sebuah sarana yang akan membuat pekerjaan orang-orang menjadi tersucikan. Guna menyederhanakan proses itu, beliau membagi Weda yang tunggal menjadi 4 agar menyebar luas di kalangan umat manusia. Penjelasan. Dahulu hanya ada satu Weda yang bernama Yajur, dan 4 bagian kurban suci disebutkan di sana secara khusus. Tetapi agar kurban-kurban suci tersebut lebih mudah dilakukan, Weda dibagi menjadi 4 bagian kurban suci, hanya untuk menyucikan pelayanan mata. Saya ulang, hanya untuk menyucikan pelayanan mata pencaharian keempat kelas. Keempat Weda tersebut, Reg, Yajur, Sama, dan Atharva, dan Purana-Purana, Mahabharata, Samhita-Samhita, dan lain-lain yang dikenal sebagai Weda kelima. Sri Vyasadewa serta banyak murid beliau adalah semua tokoh-tokoh dalam sejarah, dan mereka sangat murah hati dan simpatik terhadap roh-roh yang jatuh pada zaman kali ini. Karena itu, Purana-Purana dan Mahabharata disusun dari fakta-fakta sejarah berhubungan dengan pokok-pokok persoalan yang menjelaskan ajaran 4 Weda. Tidaklah berguna meragukan apakah Purana-Purana dan Mahabharata dapat dipercaya sebagai bagian-bagian Weda. Dalam Chandogya Upanishad bab 7 sloka 1, skanda 7, bab 1 sloka 4, Purana-Purana dan Mahabharata yang pada umumnya dikenal sebagai sejarah-sejarah disebut sebagai Weda kelima. Menurut Sila Jiwa Goswami, itulah caranya menentukan nilai-nilai masing-masing kitab suci. Selanjutnya, sloka 20. Reg yaju samatan wakya vedascha twara udritaha itihasa puranam ca pancamo veda ucyate. 4 bagian dari sumber-sumber pengetahuan yang asli, Weda, dipisahkan. Tetapi fakta-fakta sejarah dan kisah-kisah nyata yang disebutkan dalam Purana-Purana disebut sebagai Weda kelima. Selanjutnya, sloka 21. Tata gweda darah vaila samago jaimini kawihi wai sampayana ewaiko nisnato yajusam uta. Sesudah Weda dibagi menjadi 4 bagian, Paila Resi menjadi guru besar Reg Weda, Jaimini menjadi guru besar Samaweda, dan Waisampayana yang menjadi terpuji berkat Yajurveda. Penjelasan.
Kitab-kitab Weda dipercayakan kepada sarjana-sarjana yang berpengetahuan tinggi agar dikembangkan dengan berbagai cara. Selanjutnya, sloka 22. Atarwa girasam asid sumantur daruno munihi itihasa puranamam pita mero maharsanaha. Sumantu Muni Angira yang sangat tekun berbakti dipercayakan dengan Atharva Weda. Ayah saya, Roma Harsana, dipercayakan dengan Purana-Purana dan catatan-catatan sejarah. Penjelasan, dalam mantra-mantra Sruti juga dinyatakan bahwa Angira Muni yang mengikuti prinsip-prinsip tegas Atharva Weda adalah pemimpin para pengikut Atharva Weda. Selanjutnya, sloka 23. Ta etur sayo wedam swam swam yasyan anekadha sishai prasishaista cishair vedaste sakino bhavan. Semua sarjana terpelajar ini kemudian menyampaikan weda-weda yang telah dipercayakan kepada mereka kepada banyak murid-murid dan murid-murid dan muridnya murid dari murid. Dan dengan demikian, berbagai cabang pengikut-pengikut Weda terbentuk. Penjelasan, sumber asli pengetahuan adalah Weda. Tidak ada cabang-cabang pengetahuan, baik yang bersifat duniawi maupun rohani, yang tidak termasuk dalam ayat-ayat Weda yang asli. Weda-weda tersebut hanya telah dikembangkan menjadi berbagai cabang. Pada awalnya, weda-weda itu disampaikan oleh beberapa guru besar yang mulia, terhormat dan terpelajar. Dengan kata lain, pengetahuan Weda yang telah dibagi menjadi berbagai cabang oleh beberapa garis perguruan telah disebarkan ke seluruh dunia. Karena itu, tidak seorang pun dapat mengatakan dirinya memiliki pengetahuan tersendiri di luar Weda. Selanjutnya, sloka 24. Tat ewa Weda durmedair daryante purusair yatha Ewam cakara bhagavan vyashan kripana vatsalaha. Demikianlah Resi Vyasadewa yang mulia, yang sangat murah hati kepada rakyat yang bodoh, menyuting weda-weda agar dapat diresapi oleh orang yang kurang cerdas. Penjelasan, hanya ada satu weda, dan alasan pembagian yang menjadi banyak bagian dijelaskan di sini. Benih segala macam pengetahuan atau weda bukanlah pokok persoalan yang mudah dipahami oleh orang-orang biasa. Ada aturan bahwa orang yang belum memiliki kualifikasi sebagai Brahmana sebaiknya jangan mempelajari weda. Aturan tersebut selalu disalah tafsirkan dalam begitu banyak cara. Satu kelas manusia yang menganggap dirinya memiliki kualifikasi Brahmana hanya berdasarkan kelahiran dalam keluarga Brahmana mengatakan bahwa mempelajari weda merupakan hak anggota kasta Brahmana saja. Orang-orang dari golongan lain menganggap sikap tersebut tidak adil bagi para anggota-anggota kasta lainnya yang kebetulan tidak dilahirkan dari keluarga Brahmana. Namun, kedua kelas tersebut di atas adalah sedang tersesat. Weda adalah ajaran yang harus dijelaskan bahkan kepada Brahmaji sekalipun. Bahkan kepada Brahmaji sekalipun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu ajaran Weda dapat dimengerti oleh orang-orang yang memiliki sifat kebaikan yang luar biasa. Orang yang berada dalam sifat nafsu dan kebodohan tidak akan sanggup mengerti ajaran Weda. Tujuan tertinggi dari pengetahuan Weda adalah Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Personalitas tersebut jarang sekali dimengerti oleh orang yang berada dalam sifat-sifat nafsu dan kebodohan. Pada zaman Satya Yuga, semua orang mantap dalam sifat-sifat kebaikan. Secara lambat laun, sifat kebaikan menjadi surut di masa Treta dan Dwapara Yuga, dan orang-orang pada umumnya menjadi rusak. Pada zaman sekarang, sifat kebaikan hampir nol. Jadi, untuk orang kebanyakan, lalu Resi yang murah hati dan perkasa Srila Vyasadewa membagi Weda dengan berbagai cara, sehingga dengan mudah dapat diikuti oleh orang kurang cerdas yang didapati oleh sifat-sifat nafsu dan kebodohan. Hal ini dijelaskan dalam sloka berikut. Terima kasih telah mengikuti pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini.
Semoga hari-hari Anda penuh keberuntungan, kebahagiaan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari.